Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel DIY Garden Jogja, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara merawat tanaman kita, terutama tanaman-tanaman cabai, tanaman-tanaman terong, tanaman-tanaman tomat yang terkena hama, penyakit atau keriting, bule dan sebagainya, hanya bermodal bahan-bahan dapur, bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini bukan menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, sama-sama mencoba hal-hal baru yang inovatif untuk mengatasi masalah-masalah pertanian kita. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan yang telah subscribe, semoga rezekinya tambah lancar, barokah, dan berlimpah. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita masuk ke tahap intro dulu. Kita tuntut poin, kita siapkan alat yaitu berupa ember atau wadah sejenisnya. Ini berfungsi untuk proses peracikan nantinya. Nah, untuk pertama kita siapkan yaitu air cucian beras sebanyak 1 liter. Nah, kita masukkan, dimana air cucian beras sangat bagus untuk tanaman kita karena kandungannya itu yang dapat menutrisi tanaman kita, yaitu mengandung nitrogen 0,015%, fosfor atau P 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,043%. Sumber laboratorium tanah umum dan analisis bahan pangan UGM tahun 2011. Nah, selanjutnya kita gunakan yaitu obat yang sudah tidak dipakai, yaitu paracetamol, di mana paracetamol ini ternyata selain untuk mengatasi atau meredakan sakit pada manusia, ternyata juga dapat menyeimbangkan rasa stres pada tanaman-tanaman kita. Nah, kita ambil 1 butir saja, lalu kita haluskan dengan cara ditumbuk. Ini sangat efektif untuk menghilangkan rasa stres pada tanaman kita karena tekanan, penyakit, ataupun cuaca. Nah, ini diharapkan dapat mengatasi efek dari keriting, bule, dan sebagainya, sehingga akan pulih kembali dan akan tumbuh tunas-tunas baru di setiap pucuk pada tanaman kita yang terkena keriting ataupun bule. Nah, kita masukkan ke dalam air cucian beras tadi atau air leri tadi, yaitu sebanyak 1 liter, ditambah dengan paracetamol 1 butir, atau kalau tidak ada bisa menggunakan bodrek sakit kepala 1 butir. Nah, kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan tadi dan akhirnya akan menyatu dan tentunya akan diaplikasikan pada tanaman-tanaman kita. Nah, di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, dan sama-sama mencoba hal-hal inovatif untuk mengatasi masalah-masalah pada dunia pertanian kita, tanpa mengandalkan terus pabrikan-pabrikan atau pabrik yang tentunya akan menguras uang kita, karena sekarang selain mahal juga langka, baik itu pupuk atau insektisida atau pestisida ataupun obat keriting untuk tanaman kita, baik cabai, terong, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bahan yang ketiga yaitu kita gunakan yaitu kunyit bubuk. Nah, ini kita gunakan kunyit bubuk, dimana kunyit bubuk ini sangat efektif untuk mengatasi keriting daun ataupun bule. karena kandungan-kandungan di dalamnya ternyata menutrisi pada tanaman kita sehingga merangsang untuk tumbuh
pucuk-pucuk baru pada tanaman kita, baik itu cabai, terong, tomat, dan sebagainya. Kita masukkan satu bungkus, ini biasa kita beli sekitar 1.500 sampai 2.000. Jika tidak ada, bisa menggunakan kunyit yang masih segar, itu sebanyak sekitar 1 rimpang. Adapun kandungan kunyit yaitu terdapat kurkumin, volatile oil, flavonoid, tanin minyak atsiri yang bermanfaat untuk tanaman-tanaman kita, yaitu membuat tanaman besar, tahan terhadap hama, jamur, meningkatkan keasaman tanah sebagai antimikroba dan fungisida alami. Jadi bahannya sangat sederhana, bahkan murah, mudah terjangkau, bahkan bisa gratis karena kunyit itu bisa diambil dari ladang kita. Adapun pilnya itu bisa menggunakan pil-pil yang sudah kedaluarsa atau yang tidak dipakai. Biasanya sisa-sisa kita berobat biasanya ada, lalu kita biasa membuang. Untuk itu dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman kita. Dan jika tidak ada, bisa menggunakan bodrek sakit kepala. Nah, kita masukkan ke dalam botol ini. Setelah diaduk-aduk, lalu kita lakukan proses fermentasi selama 1 minggu dan didiamkan di tempat teduh tentunya. Nah, untuk selanjutnya, setelah diproses fermentasi, cara pengaplikasiannya cukup mudah dan efisien karena 100 ml racikan ini bisa dicampur dengan 16 liter air atau 1 tangki. Itu kita gunakan sekitar 100 cc racikan ini, atau disesuaikan sesuai kondisi tanaman kita, dan disemprotkan setiap 1 minggu sekali, dan sampai benar-benar tanaman kita terhindar dari keriting, bule, dan sebagainya, sehingga akan berbunga dan berbuah lebat hijau royo-royo tentunya. Dan tentunya akan produksinya akan melimpah ruah, sehingga ekonomi kita lebih baik. Hanya bermodal sedikit, hanya bermodal uang sedikit, kita bisa, atau bahkan gratis, kita bisa mengatasi masalah-masalah pertanian kita. Nah, demikianlah sahabat tani dimanapun Anda berada, pembahasan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses BEMS. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more